Baik, selamat pagi anak-anak kelas 10 AP 1 sampai AP 10 yang berada di rumah. Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Jadi pada pagi hari ini di awal kita pembelajaran, pemanasan, Pak yang mengisi acara materinya, di mana sebelumnya Pak sudah juga mengisi materi di mata pelajaran yang berbeda, yaitu public area. Namun pada kesempatan kali ini Pak akan memberikan materi tentang yang namanya kamar tamu. Tapi ini masih berada di ranah yang namanya housekeeping department. Baik, sebelum Pak mulai, kita akan mengadakan salam pembuka. Pak angkat dengan tangan jalimat. Om Swastiastu. Nah baik, jadi materi sudah bisa dilihat di layar monitor. Jika nanti seandainya materinya kurang besar atau tulisannya kurang besar, silahkan di zoom dari monitor adik-adik sekalian. Kalau yang menggunakan handphone bisa zoom dengan men-swipe di layar HP-nya. Kalau seandainya menggunakan laptop, silahkan di zoom dengan fitur zoom yang ada di laptop kalian masing-masing. Nah, untuk mata pelajaran kamar tamu, di sini ada namanya kompetensi dasar atau dasar kompetensi yang akan adik-adik pelajari, yaitu adalah mendeskripsikan seksi kamar tamu. Jadi ini dasar materi kalian di kamar tamu yang pertama. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Kadek Meliani tentang yang namanya seksi kamar tamu. Hari ini Pak akan melanjutkan dan juga menambahkan yang mengenai seksi kamar tamu. Di mana di sini tujuan dari pembelajaran kita adalah nanti adik-adik semua itu bisa memahami pengertian, tujuan, peran, serta tanggung jawab seksi kamar tamu pada housekeeping departemen dalam manajemen hotel. Kenapa di sini ditekankan pada housekeeping department dan dalam manajemen hotel? Karena yang namanya seksi kamar tamu tidak selalu diterapkan di manajemen hotel saja, tapi ada beberapa usaha atau bisnis juga menggunakan istilah seksi kamar tamu atau bahasa Inggrisnya room section. Nah, jadi dari hasil pembelajaran kita nanti setelah selesai adik-adik bisa itu menjelaskan pengertian, tujuan, dan peran tanggung jawab dari seksi kamar tamu. Dan di akhir materi nanti Pak akan memanggil secara acak salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa yang sudah kalian pelajari. Tentunya yang sudah kalian pahami dari apa yang kalian nanti akan pelajari di materi ini yang berbentuk slide. Jika nanti memerlukan materi ini, kalian juga bisa mengaksesnya di channel YouTube yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Nah, Pak awali dari kembali mengenai housekeeping departemen. Jadi ini sudah berapa kali dijelaskan. Semoga juga kalian bisa memahaminya. Yang jelas di sini housekeeping departemen poinnya adalah bertanggung jawab atas kesiapan seluruh area umum, kamar tamu, menyediakan pelayanan housekeeping dan juga pelayanan laundry dan dry cleaning. Itu definisinya. Nah, langsung Pak masuk ke struktur. Jadi strukturnya hampir sama yang ada di public area, namun di sini ditekankan pada bagian room section. Bagian room section yang bisa ada dilihat di sana itu bagian yang dilingkari. Ada di posisi paling kiri dia. Di posisi paling kiri. Nah, room supervisor di sini ada yang juga disebut dengan floor supervisor di bagian atasnya. Itu merupakan
pemimpin daripada room section atau pemimpin atau pengawas dari room section ini. Bagi orang yang menjadi pengawas. Mungkin ada yang menyebut dengan istilah mandor, ada yang menyebut dengan istilah koordinator. Nah, kalau di perhotelan menyebutnya dengan istilah supervisor. Supervisor juga identik dengan yang namanya seperti captain, seperti chef, yang seperti itu. Jadi itu yang masuk ke dalam middle management. Mereka yang sudah menintik karir di perhotelan dan sudah menjadi seorang pemimpin atau koordinator. Di mana pemimpin di room section nanti itu disebut dengan room supervisor atau floor supervisor. Jadi masing-masing manajemen hotel memiliki sebutan atau pengistilahan yang berbeda-beda. Kembali ke jenis manajemen yang digunakan di hotel itu. Apakah dia menggunakan international management, ataukah menggunakan chain management, ataukah dia hanya menggunakan local management. Jadi mereka memberikan istilah yang berbeda-beda. Dan untuk bagian yang membersihkan kamar tamu atau bagian dari seksi kamar tamu itu yang merupakan lower management atau staff yang posisinya paling awal, paling dahulu atau paling bawah itu adalah room attendant. Jadi apa yang kita akan pelajari itu adalah bagaimana menjadi seorang room attendant. How to be a room attendant. Itu poinnya. Jadi kalian di sini berada di housekeeping department yang merupakan pemimpin utamanya adalah eksekutif housekeeper, dibantu dengan sekretari dan asisten housekeeper. Dan juga kalian diawasi secara langsung oleh floor supervisor. Jadi posisi kalian adalah di room attendant. Selain itu, kenapa Pak juga sampaikan struktur organisasi housekeeping ini, di mana ini juga akan menjadi pemikiran awal atau bayangan awal kalian bagaimana nanti berkarir di housekeeping department. Housekeeping departemen ini tidak selalu dimasuki atau bukan banyak pekerjanya yang berjenis laki-laki saja, tapi juga ada yang berjenis kelamin perempuan. Itu untuk yang di housekeeping department. Memang secara umum tugasnya adalah menjaga kebersihan area hotel. Secara umum. Ya, tapi secara khusus, secara spesifik akan dijelaskan di masing-masing bagiannya. Jadi yang karir kalian dari room attendant, tapi sebelum room attendant ini sudah staff. Tapi sebelum staff di bawahnya mungkin nanti akan ada training, akan ada daily worker, baru ada staff yang disebut dengan room attendant. Setelah mampu sebagai room attendant mendapatkan posisi yang baik, majulah menjadi floor supervisor gitu. Setelah floor supervisor baru naik ke asisten housekeeper dan posisi di atasnya itu adalah eksekutif housekeeper. Setelah eksekutif housekeeper baru lagi naik ke jabatan-jabatan yang paling tinggi, ada room division manager hingga yang paling top manajemen itu adalah di general manager. Ada juga beberapa hotel yang menyebut dengan istilah resort manager. Jadi itu jenjang karir kalian yang berada di industri perhotelan dari housekeeping ke atas. Namun memang tidak harus dari bagian housekeeping, juga kalian bisa mengambil start dari bagian-bagian lainnya karena hotel juga memiliki banyak sekali bagian. Nah, sekarang Pak akan masuk ke tugas dan tanggung jawab. Jadi tadi pengertiannya sudah kalian dapatkan, apa itu pengertian room attendant dan siapa pemimpinnya. Sekarang masuk kita ke tugas dan tanggung jawabnya. Seperti yang kalian sudah ketahui, hotel itu masuknya atau kerjanya mereka menggunakan shift. Jadi mereka masuknya pakai shift, apapun bagiannya. Jadi tidak kerja satu hari seperti karyawan biasa yang berada di kantoran, masuk pagi, pulangnya sore, kan begitu. Namun kalau yang di perhotelan,
dia ada yang namanya shift atau pembagian kerja. Seperti yang tampil di layar kalian, itu ada 3 pembagian shift secara umum. Pak garis bawahi, ini pembagian shift secara umum. Nah, namun nanti ketika pelaksanaannya di beberapa hotel akan ada shift-shift tambahan yang akan membackup daripada kegiatan dari 3 shift ini. Kembali ke jumlah customer atau tamu yang sedang mereka layani dan juga event-event atau kegiatan-kegiatan besar yang terjadi. Nah, shift itu pada umumnya ada disebut dengan shift pagi atau morning shift. Terus ada shift sore atau shift siang, evening shift. Juga ada yang menyebutkan dengan istilah afternoon shift. Dan yang masuk malam sampai pagi, ini night shift. Jadi nanti ketika kalian menjadi seorang staff di hotel, bisa masuknya malam, pulangnya pagi gitu. Begitupun ada yang masuknya siang, pulangnya malam. Nah, ada yang normal, masuknya pagi, pulangnya sore. Durasi dari masing-masing shift itu ditentukan oleh manajemen hotel. Durasinya. Maksudnya ada secara standar itu bekerjanya satu shift itu adalah 8 jam kerja. Dalam 8 jam kerja itu sudah termasuk 1 jam istirahat. Jadi dari jam, misalnya pagi room attendant mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah itu masuk yang namanya 8 jam kerja shift. Itu yang standar. Ya. Namun di tengah-tengah 8 jam kerja itu sudah ada juga jam istirahatnya. Jadi istirahat 1 jam. Namun untuk jam berapa istirahatnya juga kembali ditentukan oleh manajemen hotel. Ada yang mulai istirahatnya itu jam 11, ada yang istirahatnya jam 12, bahkan ada yang sebelum pulang baru istirahat. Jadi itu kembali ke situasi hotel agar di kantin nanti, karena ada beberapa hotel menyediakan kantin, tapi juga Pak garis bawahi, ada beberapa hotel yang tidak menyediakan kantin. Jadi karyawannya keluar untuk makan siang. Tapi kalau sudah disediakan kantin, jadi mereka akan makan siang di kantin hotel dan makanannya disediakan oleh hotel. Nah, kalau room attendant mereka cenderung akan start makannya jam 11 masih pagi itu. Jam 11 mereka sudah harus makan. Kenapa? Karena pagi dari jam 8 sampai jam 11 itu belum tentu bisa mengerjakan kamar atau belum tentu bisa menyiapkan kamar, belum tentu. Apalagi kalau seandainya kamar itu masih dihuni oleh tamu. Jadi tamu pun belum keluar. Makanya ketika keluar baru kamar itu bisa dikerjakan. Regular tamunya ada yang keluar jam 8, bahkan ada yang keluarnya jam 11. Namun puncak kerja daripada room attendant ini adalah dari jam 12 siang. Maka dari itu mereka diberikan makan siang jam 11. Nah itu salah satu contoh shift kerja. Ya. Namun tidak harus startnya jam 8. Kemarin juga di standar hotel ada yang startnya jam 7, ada yang startnya jam 6, bahkan ada yang startnya jam 9 gitu. Jelas satu hari itu digilir 8 jam. Jadi keseluruhan itu bisa tercover 24 jam. Nah, untuk shift sore itu karena tadi selesai jam 4, ini bisa mulai jam 4 sampai jam 12 malam baru pulang. Untuk yang dapat shift sore. Tapi kalau dapat shift malam berarti masuknya jam 12 malam sampai jam 8 pagi pulang. Itu. Jadi besok paginya mungkin bisa dapat shift sore atau besok paginya dapat shift malam lagi gitu. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh yang namanya floor supervisor. Jadi floor supervisor lah yang akan mengatur jadwal kerja dari masing-masing staff room attendant.
Nah, room attendant yang berjenis kelamin laki-laki diistilahkan. Ini bahasa istilah. Jadi di hotel itu nanti kalian akan menemukan bahasa istilah. Kadang bahasa istilah ini dalam bahasa Inggris, tapi juga ada yang tidak bisa ditranslate ke bahasa Inggris. Tapi itu sudah merupakan istilah atau sebutan yang digunakan sebagai bahasa komunikatif di hotel. Contohnya, petugas room attendant yang berjenis laki-laki disebut dengan room boy. Yang perempuan disebut dengan roommate. Itu sebutannya. Namun jabatannya adalah room attendant. Itu jabatan. Namun sebutannya yang cewek adalah roommate, yang cowok adalah room boy. Nah, itu istilahnya. Nah, dari masing-masing shift ini mereka memiliki tugas yang berbeda. Jadi dari pagi sampai malam itu mereka mengerjakan hal yang berbeda. Karena yang perlu juga kalian ketahui, mungkin juga sudah ada yang tahu, hotel itu beroperasi dari pagi sampai pagi atau bisa kita katakan 24 jam non-stop. Dia beroperasi. Apalagi room attendant ini atau seksi kamar tamu ini yang memberikan jasa menginap. Tentunya yang disebut dengan menginap, mereka nginepnya malam gitu. Datangnya sore, nginepnya malam, berangkatnya pagi. Nah, itu kalau tamu yang cuman menginap 1 malam saja. Karena nanti perhitungan menginap hanya dihitung malamnya aja. Jadi siangnya itu nggak dihitung menginap. Yang dihitung adalah malam. Makanya harga kamar tamu yang mungkin sudah pernah mungkin jalan-jalan kemana gitu, nginap di sebuah tempat. Jadi harga kamar itu dijualnya per malam. Itu. Namun beda dengan yang namanya villa atau residen, mereka dijualnya per hari, bahkan dijualnya per minggu, bahkan dijualnya per bulan. Itu beda. Ya, cuman untuk hotel, mereka cenderung menggunakan harga kamar atau penjualan kamar per malam. Bagian yang menyiapkan kamar ini, mereka tentunya harus siap dari pagi sampai pagi. Di mana ketika pagi hari, room attendant bertugas untuk melakukan make up guest room. Make up. Jadi make up di sini dalam artian tidak hanya membersihkan saja. Jadi membuat kamar tamu itu terlihat menarik, bersih, rapi, nyaman, aman untuk ditempati. Karena dalam prosesnya tadi Pak sampaikan menjual kamar per malam. Yang dijual bukan kamarnya, artinya bukan isi kamarnya boleh dibawa pulang. Tapi yang dijual adalah pelayanannya. Jadi pelayanan untuk menyediakan kamar itu. Jadi tentunya kebersihan kamar yang termasuk ke pelayanan, keamanan kamar, kamar itu harus aman, barang-barang mereka yang mereka bawa harus aman. Mereka menggunakan fasilitas kamar pun harus dalam kondisi siap atau layak digunakan. Begitupun mereka harus nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada kebisingan, tidak ada hal-hal yang membuat mereka tidak merasa nyaman selama tinggal di dalam kamar. Begitupun kesiapan. Jadi apapun kebutuhan yang tamu inginkan selama mereka tinggal dalam kamar itu harus dipenuhi. Contohnya minimal itu ada seperti handuk atau towel. Ada perlengkapan-perlengkapan mandi, sabun, sup. Ada shampoo, seperti itu. Ada tisu minimal. Nah, itu yang disebut dengan kesiapan. Jadi dalam kata ini adalah mereka melakukan proses make up guest room. Jadi memberikan pelayanan sebuah kamar tamu. Nah, seperti yang Pak sempat sampaikan waktu MPLS bahwa pariwisata ini mereka menjual pelayanan. Jadi pelayanan itu tidak bisa dirasakan di tempat lain, hanya bisa dirasakan di tempat itu. Tidak seperti kalian beli barang, kalian bisa pesan lewat online shop, dikirim ke rumah kalian. Nah, kalau kalian pesan booking kamar, bisa kamar itu kalian bawa pulang ke rumah.
Tapi kalian sendiri yang harus ke sana. Begitupun tamu. Mereka jauh-jauh dari Amerika, dari benua lain, dari menempuh jarak puluhan jam, bahkan belasan jam. Mereka keliling-keliling untuk sampai di tempat tujuan. Mereka menginap di hotel, tentunya merasa capek. Masuk ke dalam kamar, mereka harus merasakan sesuatu yang nyaman. Itulah tugas daripada room attendant pada morning shift. Jadi memberikan kamar itu terlihat begitu menarik, begitu indah, begitu nyaman. Dan tamu sampai di kamar tinggal langsung bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun. Itu. Nah, berikutnya shift sore, setelah paginya pulang ada shift sore. Jadi ketika malam hari, dari sore sampai malam jam 12 itu tamu pun dilayani di kamar. Jadi bukan dibersihkan, tamunya masuk kamar dibiarkan begitu aja, tapi ada proses pelayanan. Apalagi kalau ada tamu yang check-in-nya atau masuk ke dalam hotel malam. Di kamar itu sudah tamunya, tadi Pak sampaikan capek, datang ke kamar langsung bisa tidur tanpa lagi melakukan hal-hal yang lain. Misalnya menutup korden. Jadi ketika malam hari tugasnya room attendant itu yang pertama adalah melakukan proses turn down service. Turn down service ini istilah di mana ini adalah proses menyiapkan kamar untuk malam hari. Tadi menyiapkan kamar untuk dijual kepada tamu. Nah, ketika sore hari sampai malam ini evening shift turn down service, menyiapkan kamar untuk dapat segera digunakan untuk tidur. Jadi sampai di kamar, tamu nggak perlu lagi menutup korden, nggak perlu lagi menghidupkan lampu. Jadi lampu sudah hidup. Begitupun kalau misalnya hotel itu ada daerah seperti persawahan atau beberapa tempat yang banyak nyamuk. Jadi kamar itu pun disediakan obat anti serangga agar ketika tamu masuk tidak ada serangga yang berada di dalam ruangan. Berbagai jenis serangga, berbagai hewan pengganggu itu dibereskan ketika evening shift. Itu tugas daripada room attendant yang bertugas di evening shift. Tapi setelah itu malamnya lagi juga ada pelayanan malam yang dilakukan oleh night shift, yaitu handling guest request. Kadang yang namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sebanyak apapun fasilitas yang sudah disediakan oleh hotel kepada tamu, tapi ada juga hal yang mereka kurang. Ataukah mereka menyewa kamar yang harganya murah, tapi minta pelayanan dengan harga kamar yang harganya mahal. Namun yang namanya pelayanan, kita perlu sebagai seorang hotelier, servicer itu menyediakan apapun permintaan tamu semasi itu dianggap layak. Nah, ketika malam hari ini, tentunya pelayan itulah yang diberikan kepada tamu oleh room attendant. Jadi mereka standby di kantor menunggu kalau seandainya tamu memerlukan bantuan. Misalnya yang biasa tidur pakai bantal 5, sedangkan di dalam kamar hanya disediakan bantal 2. Dia minta bantal lagi 3. Nah, yang model seperti itu. Yang biasa pakai selimut 2, sekarang dikasih selimut 1, mereka nambah lagi gitu. Apalagi ada hewan-hewan yang tanpa sengaja itu masuk ke dalam kamar, misalnya seperti cicak, tokek yang seperti itu, mereka pun kadang yang dari luar Indonesia merasa tidak nyaman dari hewan-hewan pengganggu itu. Apalagi yang paling sering menjadi masalah itu adalah laba-laba. Apalagi kalau handle tamu yang berasal dari Australia, mereka paling anti dan paling takut yang namanya laba-laba. Nah, itulah tugas daripada room attendant ketika night shift. Nah, itu penjelasan secara langsung mengenai tugas dan tanggung jawab secara umum itu Mas ya. Itu secara umum. Belum prosesnya satu persatu dari pagi sampai malam itu. Intinya itulah yang akan kalian pelajari. Hotel adalah sebuah jasa akomodasi yang dikelola secara profesional. Jadi kalianlah yang nanti 3 tahun ke depan akan mendapatkan posisi itu.
di mana kalian sudah menjadi seorang yang profesional dalam hal ini. Makanya kalian dididik selama 3 tahun untuk bisa memberikan pelayanan yang profesional. Itu tujuannya. Ya. Namun misalnya dari kalian yang, Pak, saya tuh sukanya di bagian lain, Pak, nggak di housekeeping, Pak. Saya tuh sukanya di bagian FO, Pak. Saya sukanya di bagian kitchen, Pak. Itu misalnya. Nah, dalam pelajaran ini semuanya kalian diberikan. Kenapa? Karena acuannya nanti targetnya bukan hanya menjadi manajer di masing-masing bagian. Bukan menjadi manajer di FO saja, housekeeper saja, bukan di manajer front office saja, ataukah manajer di kitchen, atau hanya sebagai chef saja. Tapi targetnya kalian mampu meraih posisi di general manager. Yang namanya general manager, general itu umum. Manajer itu pengelola umum, jadi mereka harus tahu seluruhnya. Itu tujuannya kenapa kalian mempelajari semuanya. Dan kalian harus kompeten atau mampu di semua bidang itu, karena targetnya nanti di sana. Dan juga kalian belum memahami bakat dan minat kalian masing-masing. Jadi bakat itu adalah hal yang sudah ada dalam diri kalian, ketika dilakukan itu terasa lebih cepat dan lebih, artinya lebih baik daripada yang biasanya gitu. Nah, kalau minat itu masih dalam diri kalian sendiri, baru maunya saja gitu. Tapi bakatnya belum tentu ada di sana. Nanti dalam proses sebenarnya 3 tahun baru kalian akan menemukan bakat kalian di bagian mana sebenarnya. Apakah di komunikatif, apakah di persiapan berbagai area hotel, ataukah di bagian yang membuat makanan, ataukah yang menyajikan makanan dan minuman itu. Nah, itu kita akan sama gali bersama. Nah, itu dulu langsung Pak akhiri dari materi ini, ada rangkuman. Jadi ini rangkuman yang kita sudah pelajari dari tadi. Ya. Nanti Pak akan panggil secara acak dari masing-masing kalian untuk menjelaskan apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini hanya dalam waktu 35 menit. Jadi semoga kalian ada bayangan yang belum pernah mengetahui bekerja di perhotelan seperti apa. Tentunya kalian sudah memilih jurusan perhotelan, tentunya pasti nanti akan masuk sebagai seorang staf di hotel. Jadi itulah bagian kalau seandainya kalian masuk atau berkarir di hotel, masuk melalui pintu housekeeping department. Masuknya di bagian room attendant. Bisa juga masuknya dari public area, bisa juga masuknya dari bagian-bagian lain yang ada di housekeeping, ataukah di bagian selain housekeeping. Itu pintu masuknya. Ya. Nah, di sini Pak sampaikan kembali mengenai apa itu housekeeping department. Housekeeping department bahasa Indonesianya tata graha. Terus bagian yang menyiapkan kamar namanya room section. Terus orang yang mengawasi bagaimana kualitas pelayanan kamar itu. Karena yang bekerja tadi belum tentu mereka yang sudah berpengalaman lama di bidang itu. Kadang juga ada staf yang baru. Kadang juga ada staf yang kerjanya tidak konsisten. Artinya hari ini bagus kerjanya, besoknya nggak jelas gitu. Makanya ada yang namanya floor supervisor atau seorang pemimpin koordinator yang akan menjaga kualitas pelayanan. Jadi tamu yang datang tahun ini sampai mereka datang kembali tahun depan mendapatkan pelayanan yang sama. Tamu yang tinggal di nomor kamar 1 sampai nomor kamar 100 itu mendapatkan pelayanan yang sama. Itu tugasnya adalah supervisor. Jadi menjaga kualitas pelayanan, kalau keren namanya service quality gitu. Jadi mereka lah yang akan mengecek kamar tersebut apakah sudah layak atau belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh hotel yang diberikan kepada tamu.
Karena di sini hotel yang baik itu adalah hotel yang memiliki banyak repeater guest. Repeater guest artinya kembali tamu yang kembali tamu. Repeater guest, tamu yang menginap kembali ke hotel itu. Setiap tahun mereka liburan ke Bali, jadi setiap tahun mereka hanya akan tinggal di hotel tersebut. Tidak akan mau pindah ke hotel yang lain. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan. Jadi untuk tercapainya itu, beban daripada floor supervisor adalah menjaga kualitas pelayanan. Jadi karyawan yang kerjanya baru hingga mereka yang sudah berpengalaman, itu memberikan pelayanan yang sama kepada tamu. Jadi floor supervisor di sini pun yang akan melatih secara langsung nanti mereka yang berada di lapangan. Itu. Terus ini sedikit mengenai apa itu room attendant dan apa itu room waiter dan room maid. Baik, jadi siap-siap Pak akan panggil namanya. Setelah Pak panggil namanya dan kelasnya, silakan adik menjawab pertanyaan yang Pak berikan. Karena biasanya Pak nanya itu nggak ada yang mau bertanya gitu. Sekarang Pak aja langsung nanyain gitu. Karena ini adalah VCon atau video conference. Jadi adanya interaksi antara pengajar dengan yang diajar. Nanti kalau Pak nggak nemukan namanya, bisa akan Pak panggil sesuai dengan kelas dan nomor absen yang tertera. Karena ada berapa yang Pak lihat ini menggunakan satu device bersama. Ya. Jadi yang pertama, tolong Nikomang Ayu Lina Attavia 11 AP2. Silakan dihidupkan mic-nya atau di-unmute dulu, bisa? Kalau bisa, ancurkan jempol. Kalau nggak bisa, silang. Pak nggak bisa unmute Pak. Gitu. Koming Ayulina, silakan. Silakan di-unmute mic-nya. Udah, kedengaran Ayu? Lina? Coba tes speakermu. Halo. Baik Ayu Lina, jadi Pak akan tanyakan sedikit pemahaman kamu yang sudah kamu lihat tadi di materi. Pak tanyakan pertama itu adalah apa itu room section, Ayulina? Sebuah bagian seksi dalam room section adalah sebuah bagian atau seksi dalam housekeeping kesiapan kamar hotel. Housekeeping dalam kesiapan kamar hotel. Tugasnya apa aja, Ayulina? Tugasnya ngapain aja room section itu? Membersihkan kamar untuk dijual, membersihkan kamar untuk segera dipakai. Itu, bagus. Jadi itu pemahaman kamu yang sudah kamu dapatkan yang namanya seksi kamar tamu atau yang kita sebut bahasa Inggrisnya room section. Baik, terima kasih Rina. Sekarang coba Agus Kurniawan.
Silahkan di unmute dulu. Ya, Pak. Nah, baik Agus. Jadi tadi Ayuwina sudah menjelaskan apa itu room section. Sekarang coba Agus jelaskan apa nama petugas yang ada di room section itu. Nama petugas dari room section adalah room attendant. Yang cewek dan yang cowok? Yang cowok bernama room boy dan yang perempuan bernama roommate. Good. Bagus. Jadi itu adalah sebutan nanti kalian yang meniti karir di bagian kamar tamu. Di housekeeping bagian yang menyiapkan kamar. Ya. Jadi di sini kenapa dibedakan antara cewek dan cowok? Itu agar nanti memudahkan untuk meregistrasi di manajemen. Oh, ini adalah petugas rumah attendant yang cewek, ini petugas kamar yang cowok, karena tentunya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda, namun memiliki tanggung jawab yang sama dan mendapatkan hak yang sama. Namun dari segi kebutuhan itu tentunya berbeda. Ya. Terus berikutnya, terima kasih Agus Kurnia. Berikutnya coba Dewo Ayu Wulan. AP2 nomor 36. Dewo Ayu Wulan AP2 nomor 36. Silakan. Coba di-unmute dulu mic-nya. Dewo Ayu Wulan Kirana. Nah, sudah? Siapa nama pemimpin di housekeeping departemen Dewa Ayu Wulan? Pemimpinnya Ya, top manajemennya siapa? floor supervisor. Floor supervisor top manajemen di housekeeping department. Baik. Terima kasih Dewa Ayu Wulan Kirana. Ya. Coba Malini. Kelas 10 AP 10. Malini. Silahkan dibuka videonya. Ini Ketut Malini. Kelas 10 AP 10 nomor 19. Siapa top manajemen housekeeping departemen Ketut Malini? Apa siapa top manajemen Alex sih? Siapa top manajemennya? Top manajemen. Nah, tadi di itu Bapak jelasin apa itu top manajemen, siapa di top manajemen, siapa yang di middle manajemen, siapa yang di lower manajemen. Siapa top ini? Ya, kita udah lewat 2 menit. Di-unmute dulu mic-mu. Ya. Pada tingkatan manajemen puncak top manajemen adalah ini pertama dan tertinggi pada jenjang level manajemen. Umumnya manajemen puncak Siapa yang ada di housekeeping puncaknya? ditunjuk sekaligus bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik perusahaan. Manajemen puncak berada pada posisi tertinggi. Ya, siapa posisi tertinggi di housekeeping departemen? Manajer. Manajer. Yang lain benar manajer dan floor supervisor? Desi kan adalah Yang lain benar? Benar nggak?
Nah, ini Pak konfirmasi kembali. Mana itu top manajemen? Siapa di situ? Siapa di situ Marini? Dewa Ayu Kriana. Siapa di situ? Eksekutif housekeeper. Nah, namanya eksekutif housekeeper. Boleh sebenarnya manajer, ya. Manajer, cuman tidak semua disebut dengan manajer. Ada juga disebut dengan istilah lain, kayak executive housekeeper, ada juga nanti chief engineering yang kayak itu. Ya. Tapi kalau front office manager namanya. Kalau yang middle, nah itu semua supervisor. Yang lower baru the staff-nya. Itu. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jadi semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Setelah ini kalian akan masuk ke pembelajaran pariwisata yang kedua. Jadi Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, semoga kalian tetap sehat di rumah dan bahagia.